Oke, saya akan melanjutkan dengan nama yang baru 005 well log, load well log. Oke, saya akan punya file baru load well logs namanya. Oke, saya memerlukan library seperti biasa, import numpy snp import matplotlib.pilot splt import pandas spd. Nah, kalau Anda belum memiliki pandas, Anda install dulu file setting project interpreter, klik di sini plus klik pandas. Ya, klik pandas. Mana pandas? Oh, lagi loading. Anda bisa pilih pandas yang mana. Ini dia, klik sini. Anda bisa pilih versi mana yang Anda pilih, ya, pandas. Anda bisa run install package. Ya, karena saya sudah punya, saya nggak perlu install lagi. Karena di sini saya sudah punya pandas versi 103. Saat ini sudah ada versi 104. Saya nggak mau upgrade, cukup di 103 saja. Oke. Oke, ini adalah file saya berada di sini, di Wells, ya, Wells. Ada F201 loglas, F32 loglas. Ini adalah data dari North Sea kalau tidak salah, free data, open data, jadi tidak salah nama. Ini contoh gambaran dari data LAS, ya, bagi Anda adik-adik mahasiswa yang belum mengenal data well. Ya, ini contoh data well, data sumur. Ya. Jadi sekian baris pertama itu ada namanya header. Ya. Ini saya memiliki 35 baris pertama. 35 baris pertama itulah headernya. Ini adalah header, berisi informasi koordinat XY, company-nya mana biasanya, lognya apa saja, kolom-kolomnya apa, satuannya apa, dan seterusnya. Itu isi dari header, file dari LAS, namanya LAS format, yang Anda bisa buka pakai teks editor biasa. Kemudian ini lokasi sumurnya XY koordinat. Ya. Kemudian ini adalah log yang saya pakai, namanya mnemonics, ya, namanya mnemonics. Ada depth itu adalah di kolom pertama. Kolom kedua ini adalah density dalam kilogram per meter kubik. Kolom ketiga itu adalah sonic dalam mikrosecond per meter. Kolom keempat itu adalah gamma ray dalam API, American Petroleum Index. Ya. Ini adalah AE, acoustic impedance, dalam meter per second kali kilogram per meter kubik. Ini adalah P impedance relatif, tapi ini nanti tidak akan kita pakai. Ini ada turunan, ya, turunan dari sonic dan density, atau dari log yang lain. Dan ini adalah porositas P di kolom ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kolom. Dan ingat, di sini terdapat angka berulang, minus 999, minus 999,2500 sebagai null value. Null value itu artinya Anda tidak memiliki data. Nah, ini harus kita handle nanti pada saat di Python. Ya, paham ya? Jadi, oke, ini sudah saya jelaskan, ada 35 baris di sini sebagai header. Kemudian kolom-kolom yang akan kita ambil berdasarkan mnemonics yang ada. Oke, kita akan coba akses data ini. Kita tampilkan. Kemudian saya namanya file name. Saya akan mengacu pada directory saya .wells, ya. Ini. Kemudian
dot wells, kemudian f. Nah ini udah pintar sih, PyCharm udah pintar, dia tahu mana yang mana. Anda bisa simpan juga misalnya di path tertentu, di my document, kemudian di project apa, ya terserah apa. Jadi ini adalah path menuju directory Anda yang ini. Ini adalah nama file yang Anda akan akses. Ini adalah file name-nya. Kemudian saya akan memanggil data sama dengan memakai NumPy namanya load.txt. Load.txt Anda bisa pakai, ya, load.txt. Lalu Anda file name-nya apa? Lalu Anda akan menghilangkan header. Tadi ada berapa? Ada 35 ya. 35 header yang Anda akan tidak baca. Ya, jadi kalau di print data, Anda akan mendapatkan bentuk seperti ini, NumPy. Kelihatannya sangat membingungkan. Ini sebenarnya data yang Anda baca dari mulai sini ya, sampai terus ke bawah. Ada sekitar 9 ribuan baris, 9.700 baris. Ya, ini akan Anda baca. Oke, kemudian saya perbesar sedikit ya, safety. Suara saya jelas, adik sekalian? Jelas, Pak. Oke, karena saya agak jauh dari mikrofonnya, jadi saya Oke. Kemudian di sini saya memiliki data, masih memiliki new value ya, minus 99, tadi berapa? Minus 9925 something ya. 25. Ini adalah data saya, lalu saya akan ganti semua yang new value dengan none. Data sama dengan minus 999,2500 itu sama dengan ganti dengan numpy.none ya. Jadi ini adalah saya akan menggantikan semua none yang terdapat pada data saya, semua minus 99,25 pada data saya dengan none ya, dengan not to numeric. None itu not to numeric. Jadi secara otomatis ini mengganti semua yang tadi, yang minus 99,25 itu dengan not to numeric. Seperti ini. Oke. Kemudian supaya bentuknya indah, saya akan membuat data frame. Tapi saya akan memerlukan dulu namanya mnemonics. Mnemonics ya, di bahasa Indonesia ya. Mnemonics. Ini adalah log apa yang akan Anda pakai. Saya akan buka data well-nya. Ini loh yang akan saya pakai adalah ini. Saya copy dulu sementara. Saya akan simpan di sana. Jadi saya perlu informasi depth. Saya perlu informasi Robi. Saya perlu informasi DT. Saya perlu informasi gamma ray ya. Gamma ray. Ingat ada koma ya. Saya perlu informasi AI nggak perlu, AI relatif nggak perlu, saya hanya perlu informasi P. Oke. Nah, tapi daripada saya pusing, saya lebih baik memilih semuanya dulu, depth, Robi, DT, gamma ray, AI, dan AI relatif ya. Saya cantumkan saja, nggak apa-apa. AI, nanti saya agak susah kalau ini. AI relatif, AI. Bisa punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 urutannya sama ya. Depth, Robi, DT, gamma ray, AI relatif, dan porositas. Saya akan buang lagi. Saya perlu informasi itu. Terus saya akan ubah data sama dengan pd.dataframe ya. Lalu diambil datanya,
koma, kolom, sama dengan mnemonics. Ya, jadi kalau saya buat seperti ini, sekarang saya memiliki bentuk yang indah ya, seperti enak dilihat, seperti ini. Dep, Robi, Diti, Gamma Ray, AI relatif, dan P. Oke. Kalau saya hanya akan membuang AI dan AI relatif, saya tinggal data sama dengan data kurung, saya hanya memilih informasi yang saya perlukan berdasarkan literalnya. Terus saya akan buang namanya AI relatif dan AI. Oke, berarti saya hanya akan memilih Dep, Robi, Dt, Gamma, dan P. Oke, ya silakan Anda tulis. Oke, saya lanjutkan. Saya baru loading data seperti ini. Sekarang saya akan melakukan visualisasi dengan menggunakan matplotlib, tapi agak sedikit berbeda dengan sebelumnya. Oke, saya akan menggunakan jumlah baris yang saya pakai adalah 1, lalu jumlah kolom yang akan saya pakai adalah 3. Seperti ini. Anda bisa row sama dengan 1, call sama dengan 3. Ya, jadi nggak usah ngejejer gitu supaya hemat space. Lalu fig, ax sama dengan dlt.subplots and rows sama dengan rows and calls sama dengan calls. Lalu ukuran gambarnya fixed size sama dengan 12,10. Kemudian saya akan share Y untuk kalau di zoom satu semuanya ke zoom gitu, tapi searah vertikal saja. Share Y. Oke, ini adalah saya menyiapkan kerangka untuk plot saya, 3 buah plot. Oke.
Kemudian data ini saya akan ubah dulu ke bentuk NumPy dengan cara .values. Jadi kalau saya print data, sekarang saya bisa kembali berubah dari Pandas ke NumPy. Ini NumPy. Ya, karena saya perlu mengakses kolom dan baris supaya lebih enak. Terserah Anda, kalau Anda bisa akses langsung dari Pandas. AX yang pertama, saya akan plot data kolom pertama, lalu sumbu Y-nya itu adalah Z-nya, depth-nya, berarti data dari seluruh baris kolom ke 0, ya kan? Lalu warnanya itu saya ganti warna merah. Yep. Apa? Mau dong? PLT show. Oke, saya coba plus 1 dulu. Oke, jadi ini adalah plot yang saya sudah menyiapkan tiga kotak ya. Karena di sini ada 3 kolom. Tuh, 2, 3. Satu baris. Nah, seperti ini. Cuma satu baris kan? Lalu kotak pertama saya isi dengan data dari data tersebut kolom kedua ya, karena satu, which is Robi ya sebagai yang pertama. Lalu ini adalah data yang sumbu Y-nya itu adalah depth-nya. Jadi dibalik karena log melihat dari atas. Oke. Jadi Y-aksisnya itu adalah depth-nya, X-aksisnya itu adalah data dari lognya itu sendiri. Ya. Jadi ini cara untuk membuat ini. Lalu saya akan balik karena saya lebih suka yang dangkal itu di atas ya, dari atas ke bawah. Jadi saya harus apa caranya? Saya harus buat X yang pertama dot set y lim ya, set y lim, lalu maksimum dulu kan, karena dibalik maksimum dari apa, dari binatang ini, koma dibalik minimum dari binatang itu. Jadi sekarang saya punya log yang baru, dimulai dari yang terdangkal sampai terdalam. Oke, dari 200 sampai terakhir. Tapi ini log yang saya baca untuk warna merah tersebut. Oke. Sekarang saya mau gambar yang kedua. Gambar yang kedua, ya tinggal copy aja ya, supaya gampang ya. Copy aja. Berarti saya beri nama 2. Yang kedua, ini yang pertama tetap depth, saya kasih warna biru. Ya, ini depth, limitnya sama. Kita mengacu kepada data 0 ini. Tapi saya ganti dengan 1. Karena untuk kolom yang kedua. Ingat Python mulai dari 0. Nih, ada nih log warna biru. Oke, coba kalau saya zoom. Nah, di zoom 1, di zoom semuanya karena kita sudah melakukan namanya share y true. Ya, kalau ini nggak ada, ya. Jadi kalau program itu kayak gitu, kalau Anda nggak tulis, jangan berharap dia bekerja buat Anda. Oke, nggak bisa kan? Nah, nggak bisa, jelek gitu. Saya mau share y, ya seperti ini. Oke. Lalu saya mau kasih judul sedikit lagi, namanya si title ya. Coba kita kasih title. Nih, kasih title berarti AX0. AX0
X0 set title title. Oke. Nanti yang pertama tadi apa? Nah, yang pertama adalah mnemonics. Kita ambil dari mnemonics, tapi dimulai dari yang kedua. 01 ya, ini 1. Ada nggak? Nih, Robi, bener kan? Robi. Kita copy lagi yang ini, pindahin ke sini. Ya, makanya software itu mahal karena begini cara buatnya. Harus neat. Seperti ini. Kalau saya punya 10 well, saya pusing ngetik satu-satu, ya kan? Makanya saya akan buat otomatis. Ini saya nggak akan hapus, biarkan seperti ini dulu. Saya akan buat versi baru, supaya kita tahu bagaimana proses pembuatannya. Saya akan copy. Oke. Saya akan rename ini menjadi 1. Saya akan copy. Rename menjadi 2. Nah. Ya. Bisa sengaja saya menjelaskan dari basic supaya kita paham semuanya. Ini 6, sudah saya copy ya dari yang 1 tadi, sama persis. Jadi kalau kita run ya sama seperti ini. Tapi masa saya harus ketik satu-satu gitu? Nah, agak sedikit kurang ini ya, kurang elegan. Coba kita buat satu looping di sini. Nah, sekarang Anda bisa melihat pola di sini. 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 1, 0, semua 0. Oke, saya bisa buat pola kayak gini. For I in range berapa? Range dari jumlah kolom kan? Dari jumlah kolom. Titik 2. Saya akan pindahkan ke sana. Sip. Lalu ganti semuanya ini dengan I. Karena mulai 0 kan? I. Lalu ini saya ganti dengan I ditambah 1. Ini adalah I ditambah 1. Lalu ini adalah 0. Ya kan? Depth 0 kan? Nggak berubah kan? Coba saya buang kayak gini. Nah. Selesai. Kok nggak keluar? Oh, itu dia. Cancel. Nah, ini dia. Ini hasil plotnya. Jadi secara pintar, dia akan tahu manakah log-log saya berdasarkan akses dari data tersebut ya, dari masing-masing data. Juga mnemonics-nya pun sama, title-nya sama. Dia akan akses berdasarkan informasi yang kita berikan di sini. Oke? Jadi kalau kita mau semua yang tadi depth, Robi, DT, gamma ray, dan PI, berarti kita harus buat mnemonics sebelum ada proses penghilangan, ya kan? Jadi saya buat mnemonics yang kedua, itu di sini. Saya buat buang yang ini, oke? Oke, saya perlu 1, 2, 3, 4. Saya buat kolom 4 di sini, 4 kolom, ya 1, 4. Artinya saya akan mengakses sampai P, I, 1, 2, 3, 4. Jadi ini secara smart, secara pintar, bisa langsung membaca terserah kita sampai ada log keberapa yang akan kita buang ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Juga kita bisa buat warna terserah, coba iseng aja color. Nggak usah lah.
Nanti Anda silakan Anda kembangkan sendiri. Oke, jadi ini cara menggambar log. Anda bisa pakai, Anda bisa tulis, silakan. Saya beri waktu barang 5 menit untuk menulis ini. Saya perbesar dulu supaya Anda mudah untuk melihatnya. Ya, silakan.